Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak semua, apa kabarnya nih? Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya kak, kita udah lama ya gak ketemu. Kurang lebih udah hampir 3 minggu nih kakak semua belajar di rumah. Pasti kakak kangen dong belajar bareng di kelas. Semoga wabah yang melanda negeri kita ini segera terselesaikan ya kak. Jangan lupa berdoa. Doa agar kita selalu diberi perlindungan oleh Allah. Dan semoga musibah yang sedang dialami seluruh negara di dunia ini cepat terselesaikan. Apalagi sebentar lagi mau menginjak bulan Ramadan kak. Tentu kita semua berharap kan Ramadan ini bisa sholat tarawih sama-sama di masjid. Semoga negeri kita ini segera sembuh ya kak. Gimana sih caranya agar kita bisa membantu negeri ini? Caranya mudah kok kak. Kakak cukup diam di rumah aja karena itu sangat berpengaruh besar untuk negeri ini. Oke kak, langsung saja ya. Kita mulai materi pelajaran tajwid hari ini, yaitu materi Qalqalah Kubro yang akan dijelaskan oleh Pak Afan. Baik teman-teman semua, kita insya Allah akan belajar materi baru. Ini adalah Qalqalah. Kita akan belajar yang pertama ya, dari pengertiannya. Apa sih itu Qalqalah? Qalqalah adalah, mari kita lihat ya. Pengertiannya adalah pantulan atau getaran suara. Jadi Qalqalah ini adalah pantulan atau getaran suara. Itu Bapak jelaskan istilahnya aja ya. Nanti Bapak akan jelaskan lebih detailnya lagi apa-apa saja Qalqalah itu. Pengertiannya ini pertama, pantulan dan atau getaran suara. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya adalah ba, jim, dal, to, sama qaf. Hurufnya ada 5 ya. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Setelah kita mengenal huruf-hurufnya, kita bisa juga mengenal macam-macam Qalqalah. Macam-macam Qalqalah dibagi dua, Qalqalah Kubro dan Qalqalah Sugro. Yang kita akan pelajari adalah Qalqalah Kubro ya teman-teman. Sebelum kita belajar, sebelum kita masuk ke materi lebih inti, Bapak tidak bosannya untuk memotivasi kalian agar kalian belajar tajwid ini. Ingat, berubah pikirannya bahwa tajwid ini gampang, gak ada yang susah ya. Mari kita masuk ke materi pertama kita, ini adalah Qalqalah Kubro. Yang pertama, ayo. Qalqalah Kubro pengertiannya adalah apabila huruf qalqalah yang berbaris hidup. Jadi huruf qalqalah yang tadi ini, yang ini berbaris hidup, maksudnya berbaris, mau baik itu dia fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, atau dhammatain. Nah terserah ya, penting ada barisnya lah pokoknya ya. Dimatikan karena waqaf, berarti kita berhentikan atau kita sengaja matikan karena waqaf. Misalnya kita lagi di awal di ayat, di tengah-tengah ayat ada waqaf, ketemu huruf qalqalah, terus kita waqafkan. Nah, itu namanya Qalqalah Kubro. Kita waqafkan dan cara membacanya yaitu dengan mengeraskan atau lebih dipantulkan huruf qalqalahnya. Berarti Qalqalah Kubro ini beda ya dengan Qalqalah Sugro. Udah ada perbedaan nih. Cara membacanya itu dengan mengeraskan atau lebih dipantulkan ya teman-teman. Berarti bacanya huruf qalqalah ini lebih dipantulkan lagi
lebih dikeraskan lagi huruf qalqalahnya. Jadi huruf yang tadi ini ketika qalqalah kubro, berarti kita lebih pantulkan lagi suaranya, lebih kita keraskan lagi qalqalahnya. Kenapa? Karena tadi nih yang apabila huruf qalqalahnya diwakofkan. Ya. Tip. Jadi maksud yang huruf qalqalah diwakofkan ini apa ya? Maksudnya sebenarnya dia nggak mati nih hurufnya. Sebenarnya dia hurufnya misalnya ba ini hurufnya huruf fathah, bacanya ba. Tapi karena kita matikan jadi ab. Nah, sebenarnya nggak qalqalah. Sebenarnya nggak aba. Misalnya ini ada huruf abanya ya, alif sama abanya ya. Jadi kalau karena kita mematikan jadi ab. Nah, ini beberapa contoh dari huruf-hurufnya. Pertama yang huruf ko. Nah, ingat kan nggak mati kan ko-nya. Min syarri ma khalaqo. Nah, karena kita matikan, jadi bacanya min syarri ma khalaqo. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua huruf ba. Ya, lihat sana hurufnya. Huruf ba-nya domaten ya. Domaten akhirnya. Nah, tadi pengertiannya apa? Huruf qalqalahnya berharokat, kita matikan. Nah, yang aslinya kan kita bacanya syai'un ajibun. Nah, jadi kita bacanya syai'un ajib. Lebih kita pantulkan lagi. Nah, yang huruf ketiga jim. Zaujim bahij. Nah, tadi kan jimnya kasratain. Nah, yang keempat dal. Tal'un nadid. Nah, dalnya huruf domaten ya, sama yang huruf to lagi. Min waraihim muhit. Nah, ini to-nya huruf domaten juga. Jadi ini nggak harus di akhir ayat ya. Kuncinya adalah, Bapak kasih kunci ya nih. Jadi kunci qalqalah ini qalqalah kubro. Jadi apabila huruf qalqalah dimatikan karena wakof atau akhir ayat, maka qalqalahnya lebih dipantulkan atau digetarkan. Jadi ini nggak harus akhir ayat ya. Misalnya kalau di tengah ayat ada wakof. Ketemu wakofnya ini akhirnya huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang tadi ya, yang 5 tadi huruf qalqalah ini. 5 tadi. Jadi misalnya kayak tadi nih. Nah, ini kan huruf qalqalahnya ada garis semua ya, tapi ini di akhir ayat. Kalau di wakof tengah-tengah ayat pun disebut dengan qalqalah kubro. Nah, mungkin ini saja dari Bapak materi qalqalah kali ini. Semoga kalian bisa pahaminya. Jika tidak paham, bisa tanya Bapak lagi. Selanjutnya, untuk latihannya bisa kalian cari 8 contoh qalqalah kubro di Al-Quran ya teman-teman. Mungkin bisa dari Bapak, tetap semangat belajarnya, jangan pernah putus semangat. Walaupun kita di rumah, Bapak pun sama, Bapak mengajar kalian nih di rumah nih. Tidak di papan tulis lagi seperti materi sebelumnya, Bapak di rumah. Insya Allah Bapak pun semangat juga, kalian pun harus semangat ya. Mungkin ini saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.